Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu ya, semoga dirahmati Allah, peserta program Mafatihul Arabiyah, program belajar bahasa Arab dasar dari nol, yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pertemuan pertama pada malam hari ini. Insya Allah kita akan pengenalan program terkait Mafatihul Arabiyah. Sebenarnya ini program baru ya. Kita coba buat suatu program untuk mempelajari bahasa Arab dengan runtut, dengan mudah, dan tentunya ini diperuntukkan bagi teman-teman yang sangat tinggi tingkat kesibukannya ya. Jadi makanya waktunya dibuat cocok untuk orang sibuk maupun tidak sibuk. Bagi peserta yang putra bisa on-kan kamera, kalau yang putri di off-kan saja. Nah, ini pilihan saja, bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Baik, perkenalkan, nama Ana Iza Cahya Utama. Nah, Ana sekarang domisili di Yogyakarta. Alhamdulillah kemarin telah menyelesaikan pembelajaran di Mahat Ilmi Yogyakarta dan sekarang sedang belajar di Mahat Darussalam Asy-Syafi'i. Kesibukan juga sedang menjadi pengajar di salah satu sekolah di Yogyakarta, yaitu di SD Hidayah Bunaya. Itu sedikit ringkasan dari Ana. Insya Allah di malam hari ini mungkin sekitar 30-40 menit saja terkait pengenalan program. Nanti silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan apabila ada saran bisa disampaikan juga. Yang pertama terkait pengenalan program. Jadi Mafatihul Arabiyah ini singkatan atau maknanya adalah kunci-kunci bahasa Arab. Jadi tujuan kita belajar di sini harapannya kita semakin bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu cara untuk memahaminya dengan pemahaman yang baik, di sini kita akan belajar dengan kitab yang pertama, yaitu kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid yang pertama. Dan ini kitabnya ada 3 jilid, tapi nanti kita tekankan di jilid yang pertama ada 2 jenis, kitab Nahwu dan kitab Shoroh, yaitu jika kita bisa memahaminya dengan baik itu sudah menjadi bekal yang cukup bagi kita untuk lebih mudah memahami agama Islam dengan memahami kitab-kitabnya para ulama maupun kita mengikuti kajian pada umumnya. Jadi insya Allah itu sudah sangat membantu untuk memahami maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ataupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Nah, ini Anda kutipkan beberapa ayat dan perkataan ulama dan juga hadis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat yang kedua, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya, agar kalian memikirkannya. Jadi maksud Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab ini bukanlah sesuatu yang sia-sia, tapi agar kita mempelajarinya, agar kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Kemudian di antara motivasi yang kita bisa jadikan untuk mempelajari bahasa Arab ini adalah perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Beliau berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab ini adalah termasuk bagian dari agama kalian. Jadi dengan bahasa Arab kita bisa lebih memahami agama Islam. Dan kata sahabat Umar di sini radhiyallahu anhu, bahkan itu termasuk bagian dari agama kita. Kemudian ada perkataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Man lam yadzuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi." Yang artinya, "Man lam yadzuq murra ta'allumi sa'atan." Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar sebentar, yang enggak mau merasakan pahitnya belajar meskipun sebentar, tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan kehinaan, kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi kita coba merasakan pahitnya belajar, ya capeknya belajar. Ya insyaallah di sini lebih banyak yang senior daripada anak. Bapak Ibu sekalian usianya jauh lebih senior daripada anak. Anak sangat menghargai dan sangat menghormati, menghargai semangat Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada yang usianya di atas 40 ya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk menekuni ataupun mempelajari bahasa Arab ini. Kemudian yang menjadi motivasi kita belajar bahasa Arab adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat ke-99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu, yaitu Allah, sampai datang sesuatu yang meyakinkan kepadamu, yaitu kematian. Jadi belajar ilmu agama itu termasuk ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Mempelajari ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan Allah perintahkan, maka itu adalah ibadah. Dan maka belajar itu kapan berhentinya? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian itu mendatangi kita. Jadi barangkali nanti ketika kita mulai mempelajari bahasa Arab ini, kita menjumpai kesulitan. Nah, kalau kita berhenti, nah kita belum merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dulu anak juga sempat mengalami kesulitan ya di belajar bahasa Arab, bahkan sampai sekarang juga. Makanya anak buat program ini sebenarnya itu sebagai bahan untuk murojaah sekalian untuk mengajarkan apa yang sedikit ini yang dari anak ketahui. Maka kita berharap pada Allah supaya diberikan istiqomah hingga bisa memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahamannya Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir di antara motivasi yang bisa kita jadikan adalah innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai suatu amalan. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai seseorang jika melakukan suatu pekerjaan, jika melakukan suatu amalan, dia mengerjakannya dengan sempurna. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dia kerjakan dengan semangat, meskipun ketika mengerjakan itu berbagai macam kesulitan dihadapi. Hadis sahih disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Selanjutnya, nah itu ya terkait alasan kita kenapa belajar bahasa Arab. Ya, semoga bisa dipahami.
Kemudian yang ketiga, kita akan masuk ke teknis ya, teknis belajar di program Al-Fatihul Arabiyah ini. Insya Allah pembelajaran nanti via online. Pembelajaran akan dijelaskan melalui video materi yang akan dikirimkan setiap 2 hari sekali. Jadi insya Allah setiap 2 hari sekali akan ada video materi di grup yang akan dikirimkan. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian atau peserta sekalian melihatnya sesuai dengan kesibukannya masing-masing. Makanya kita tidak buat waktu belajarnya kapan ya. Jadi kita harus menyiapkan waktu untuk belajar sesuai kesibukannya masing-masing. Kalau Ana biasanya ya karena pagi sampai sore kerja gitu kan. Ya biasanya yang idealnya yang malam gitu. Malam atau setelah subuh atau sore gitu. Nah, itu maka dari itu silahkan nanti melihat waktu kesibukannya masing-masing untuk dapat melihat video materi ini. Harapannya ketika sudah dikirimkan, nanti kan ada 2 hari menunggu video selanjutnya. Maka jeda 2 hari ini digunakan untuk melihat materi yang dikirimkan. Dan materinya ini tidak panjang. Nanti video materinya itu insya Allah kurang lebih sekitar 15 menit saja. Jadi sekitar 15 menit. Ya, kalau kita bandingkan dengan lihat story WA, lihat video pendek di YouTube kan nggak sebentar ya, sebentar. Insya Allah nggak menyita waktu kita. Kemudian yang kedua, selain ada penjelasan melalui video materi, ada juga pertemuan live interaktif seperti ini. Seminggu sekali, waktunya sama dengan sekarang. Jadi setiap Senin pukul 7:30 sampai 8:30 via Google Meet. Itu bagi yang bisa hadir silakan hadir. Itu live interaktifnya itu hanya untuk tanya jawab. Jadi jika ada pertanyaan atau kesulitan bisa ditanyakan ketika live. Untuk grup WhatsApp di situ ada 3 grup. Ada grup pengumuman. Grup pengumuman itu untuk menginformasikan pengumuman tentang program secara umum yang bisa diakses semua. Kemudian ada grup materi. Grup materi itu untuk menginformasikan materi saja. Jadi nanti ada materi dikirimkan di grup. Di bawahnya ada polling untuk memantau apakah materi ini sudah dilihat. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian sudah lihat videonya 15 menit selesai, kemudian polling sudah menonton, itu klik udah gitu aja. Insya Allah mudah. Kemudian yang terakhir ada grup diskusi. Jadi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup diskusi. Jadi selain sesi live interaktif, nanti ada di grup diskusi itu pokoknya tanya jawab apa aja gitu. Ya seputar ini ya, seputar pelajaran kita, bukan seputar yang lainnya. Dan Ana tekankan karena ini grupnya satu ya, ikhwan akhwat jadi satu, tetap menjaga komunikasi dengan sopan, jadi tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Untuk pertanyaan disampaikan dengan bahasa yang baik, yang tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Itu untuk teknis belajar. Jadi tadi Ana jelaskan terkait live interaktifnya insya Allah hari Senin pukul 19.30 sampai 20.30. Nah, untuk video materinya nanti akan dikirimkan di hari Rabu, kemudian Jumat dan Ahad. Dan ini selisihnya 2 hari. Jadi nanti hari Kamis kosong, Jumat dikirimkan lagi, Sabtu kosong, Ahad dikirimkan, Senin live, Selasa kosong, Rabu dikirimkan. Nah, contohnya seperti ini, nanti kita akan video materi ya kurang lebih sekitar 15 menit. Ini kemarin Ana buat untuk yang pertama itu membahas muqaddimah penulis, pendahuluan dari penulis. Nah, itu videonya sekitar 15 menit. Nah, mungkin ini dulu, ini masih ada satu pembahasan lagi yang agak panjang.
supaya nggak terlalu membingungkan. Mungkin kalau ada pertanyaan persilahkan, bisa open mic atau um, bisa menggunakan fitur raise hand dulu ya, raise hand, kemudian open mic, atau bisa menuliskan di kolom pertanyaan di kolom komentar. Monggo Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan. Belum ada pertanyaan nggih? Kalau sudah jelas ya. Om, persilahkan. Pak Eka, silahkan. Baik Ustadz, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Eka, domisili Jogja juga. Ahlan wassalam Ustadz. Syukron sudah diizinkan untuk bergabung di Mafatihul Arabiyah program ini. Mohon izin saya mau nanya Ustadz, itu ketika di dalam grup WhatsApp ya, ada grup materi ya, informasi materi yang dipelajari, kemudian grup diskusi untuk diskusi dan tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Mau nanya juga Ustadz, kan bukunya sudah kami terima nggih kemarin yang sempat beli dari antum. Afwan Ustadz, itu apakah ada ini Ustadz, PR atau tugas begitu, kemudian atau ada ujiannya atau gimana, itu nanti mengirimnya ke mana atau seperti apa Ustadz teknisnya? Jazakumullah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Jadi insya Allah untuk di buku, jadi di buku itu nanti ada tugas-tugas yang ada di buku, jadi tidak Anda tambahkan. Jadi materinya fokus pada yang ada di buku. Nanti biasanya di buku itu ada tamrin, ada latihan-latihan soal. Nah, nanti bisa dikirimkan. Ini belum Anda tentukan ya, belum Anda tentukan kemarin. Itu nanti insya Allah menyusul ya, dikirimnya di grup atau ke admin atau gimana. Kemudian untuk ujiannya nanti di buku jilid 1 ini akan dibagi menjadi 5 level. Jadi yang pertama ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian akan masuk ke level 1. Level 1 itu dari halaman 1 sampai 16. Nanti kita akan mempelajari terkait hal-hal dasar dalam ilmu nahwu. Dan nanti di akhir level akan ada ujian untuk naik level selanjutnya. Jadi ada minimal nilai nanti insya Allah akan jelaskan di slide selanjutnya. Ada minimal nilai. Kalau sudah melewati minimalnya nanti bisa lanjut ke level yang selanjutnya. Kalau belum maka mengulang lagi level pertama. Nanti kalau udah melewati level pertama naik ke level 2, 3, 4, 5. Nah itu selesai jilid yang pertama. Nah perkiraan Ana buat silabusnya itu satu level itu mungkin ya sekitar 1,5 bulan lah selesai. 1,5 bulan selesai satu level. Begitu. Dan insya Allah nanti ketika ujian akhir levelnya itu, kalau nilainya di atas nilai minimum, nanti ada sertifikatnya. Ya, mungkin itu dulu. Semoga bisa menjawab. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan di kolom chat. Afwan ya Ustaz, dari izin bertanya, untuk peserta yang sangat awam, adakah buku penunjang atau pendukung untuk memudahkan belajar dalam mendukung kitab utama yang dipelajari saat ini?
Barakallahu fikum. Memang buku yang ditulis Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah taala ini eh, mayoritasnya ditulis dengan bahasa Arab ya semua. Jadi tidak ada artinya. Nah, nanti yang ana tampilkan di layar ketika menjelaskan di sini di Zoom di video materi ini ana jelaskan dengan ditulis ulang. Jadi ana tulis ulang di Word, di WPS, kemudian nanti ana terjemahkan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat catatan yang ana buat ini nanti. Nah, ini ana contohkan seperti ini. Nah, ini nanti di bawahnya itu ada terjemahan. Nah, itu nanti untuk memudahkan mencatatnya. Nah, insya Allah nanti dijelaskannya pelan-pelan nih, tidak cepat-cepat supaya bisa diikuti gitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Izin bertanya, kalau pemula sekali apakah tidak kesulitan ya? Nah, itu tadi memang namanya kita ibaratnya ini baru belajar bahasa itu. Seperti anak kecil yang baru mempelajari suatu bahasa gitu. Nah, makanya kalau anak ini anak apa nih, anak contohkan terkadang misalnya ada anak belajar bersepeda, ya memang akan kesulitan. Ya, dia awalnya itu belum bisa merangkak, belajar merangkak, belum bisa berjalan, belajar berjalan, bisa berlari, kemudian belajar naik sepeda, pasti akan jatuh bangun, akan mengalami jatuh bangun, capek, kesulitan, maka dia akan berulang-ulang terus. Dia akan mencoba lagi. Jadi yang penting dalam bahasa Arab itu yang Anda rasakan, kita jangan pernah berhenti. Kita kesulitan, ngulang lagi level itu nggak apa-apa. Mungkin nanti pengulangan kedua kita akan lebih mudah memahaminya. Jadi tidak mesti harus lancar naik level terus, tidak. Nah, yang penting kita usahakan sedikit-sedikit. Jadi tidak masalah nanti nilainya itu di bawah minimum. Itu bukan tolak ukur kesuksesan atau kegagalan, itu untuk mengukur kemampuan kita. Jadi nanti masalah kesulitan insya Allah kita hadapi bersama, dan kesulitan itu pasti ada ya, kita tidak perlu khawatir di awal. Kita berprasangka baik saja kepada Allah. Kalau niat kita baik, kita sungguh-sungguh pengen belajar bahasa Arab, sungguh-sungguh pengen bisa lebih memahami agama ini, insya Allah Allah akan berikan jalan. Gitu. Yang lainnya barangkali. Ya, nah lanjutkan dulu kalau belum ada. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Yang terakhir terkait ini anak sebut kurikulumnya gitu. Kurikulumnya di sini nanti yang kita gunakan yang pertama adalah materi pembelajaran. Yang pertama, kitab yang digunakan di belajar bahasa Arab dasar ini, kita akan menggunakan buku yang bernama Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, jilid yang pertama. Ini total jilidnya ada 3, tapi kita fokus yang pertama terlebih dahulu karena dasar-dasarnya di sana. Dan jilid yang pertama ini insya Allah kita akan bagi menjadi 5 level, 5 bagian. Dan nanti setiap level itu saling berhubungan ya. Jadi nanti kita harapkan sebelum naik ke level 2 kita ada bekal yang cukup di level pertama, sehingga ada syarat naik ke level selanjutnya nilai akhirnya minimal 60. Nanti ada mengerjakan soal terkait materi level 1, untuk naik level 2 minimal 60 ya, gitu. Jadi di akhir setiap level ada ujian akhir dan sertifikat bagi yang nilainya 60 ke atas. Bagi yang mendapat nilai 60 ke bawah maka mengulang di level yang sama. Nah, ini tidak masalah. Jadi belajar itu pengulangan. Nanti kalau kita sudah terbiasa mengulang, maka kita akan
mudah menjalaninya. Ya, seperti apapun ya, jadi konsep dalam kehidupan kita itu memang banyak pengulangan, makanya ada perkataan tuh bisa karena terbiasa gitu. Bisa karena terbiasa. Mungkin satu orang dengan orang yang lain berbeda, dia sekali bisa. Contohnya Imam Bukhari itu sekali dengar hadis hafal gitu. Kalau kita sekali dengar mungkin bahkan 10 kali 100 kali gak hafal-hafal. Ini Allah berikan kelebihan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi Allah itu memang maha pengasih. Allah ganjar kita sesuai dengan usaha kita. Masalah hasil itu bukan urusan kita. Jadi hasilnya kita belajar bahasa Arab ini bisa atau enggak itu bukan urusan kita. Tapi Allah menilai proses yang kita kerjakan. Makanya tadi Ana jelaskan di awal, sesungguhnya Allah itu mencintai seseorang ketika melakukan suatu pekerjaan, melaksanakannya dengan sepenuhnya, dengan sempurna. Jadi Allah tidak tidak memfokuskan pada hasilnya. Di dalam Al-Quran juga kita hafalkan di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Jadi proses itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah seseorang yang bertobat, dia setelah membunuh 100 orang, ingin bertobat, dia disarankan untuk berpindah ke tempat orang-orang soleh. Belum sampai ke tempatnya, masih di tengah jalan, masih proses, tapi tetap Allah hargai dengan menggajarnya dengan ampunan dan surganya. Jadi yang penting kita berusaha saja, sulit ataupun nanti kita kapan bisanya, nah itu nggak usah dipikirkan. Nanti suatu waktu, oh kita akan merasakan hasilnya. Jadi ibarat orang menanam buah itu, yang penting kan dia menanam, memupuk, menyiram. Nanti kan kalau buahnya muncul ya muncul, tinggal dirasakan. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Kita kembali ke pembahasan yang terakhir untuk buku dan pendukung pembelajaran. Nanti silakan bagi yang belum memiliki bukunya, Ana sarankan untuk memiliki. Tidak terlalu mahal, kisarannya sekitar kalau yang Ana beli, yang Ana jual 35.000. Kalau di online mungkin ada yang lebih murah, bisa dicari di online shop. Kemudian yang kedua ada peta ilmu nahwu, insya Allah nanti Ana kirimkan dalam bentuk PDF. Kalau yang beli kitab kemarin mendapatkan versi cetaknya. Peta ilmu nahwu itu nanti ringkasan dari kitab yang ditulis oleh Ustadz Aceng Zakaria ini. Kemudian yang ketiga jadwal yang tadi Ana jelaskan, ada video materi 3 kali dalam seminggu dan 1 video live interaktif hari Senin. Kemudian yang keempat ada silabus, nanti insya Allah terakhir Ana tunjukkan. Kemudian yang kelima, ketika belajar diharap peserta menuliskan terjemah dari kalimat bahasa Arab. Jadi nanti ketika Ana bacakan misalnya al-kalamu atau misalnya al-kalimatu, itu artinya kata, jadi kita tuliskan al-kalimatu, di atasnya kata gitu. Atau al-ismu artinya apa, ya, nanti kita tuliskan supaya lebih ingat terkait makna kata bahasa Arabnya. Nah, mungkin itu. Jazakumullah khairan. Syukran ala istima'ikum wa hudurikum fi hadhil liqa. Nah, terakhir ini Anda tunjukkan untuk ininya, Pak. Untuk kurikulumnya yang Anda tunjukkan tadi, silabusnya. Jadi ini insya Allah akan di-share juga. Nah, ini cakupan materinya.
Ini untuk di level 1 ya. Level 1 nanti totalnya ada 23 video materi. Nah, setiap video ada 15 menitan lah. Nah, nanti di sini dijelaskan ada pertemuan ke-1, cakupan materi, insya Allah nanti mulai hari Rabu ya. Hari Rabu anak kirimkan video yang pertama, judulnya Muqaddimah. Muqaddimah itu pendahuluan dari penulis. Halaman kitabnya ada di halaman alif sampai ba. Jadi ini kalau biasanya belum masuk ke pembahasan, kalau buku bahasa Indonesia kan ada I1, I2, I3. Ini menggunakan huruf hijaiyah biasanya. Alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Nah, ini nanti di halaman alif sampai ba. Kemudian nanti di pertemuan yang kedua ada cakupan materi ini anak ambil dari judul subbab di kitab-kitabnya. Nanti insya Allah ketika lihat di halaman 1 itu ada judul al-harfu, al-kalimatu, al-jumlatul mufidatu. Dia ada judul ini. Nah, demikian mungkin yang bisa kami jelaskan terkait teknis belajar dan juga kurikulum yang kita jalankan di Mafatihul Arabiyah.